Setelah pada segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep pengendalian bising. Pada segmen ini kita akan membahas tentang pengendali bising. Jadi metode-metode apa saja yang dapat digunakan untuk mengendalikan bising. Terdapat beberapa jenis pengendali bising. Yang pertama adalah enclosure. Enclosure adalah sebuah penutup yang fungsinya membungkus atau menutupi sumber bising secara keseluruhan atau sebagian. Yang kedua adalah barrier atau penghalang yang berupa semacam tembok atau dinding yang berada di antara sumber bising dan penerima. Tujuannya adalah untuk memposisikan penerima pada daerah bayangan suara. Yang ketiga adalah cladding. Cladding ini pada dasarnya adalah sebuah treatment bising yang biasa dilakukan pada pipa. Jadi pada dasarnya pipa itu kita bungkus dengan material akustik untuk mengurangi kebisingan yang muncul dari pipa tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah silencer, attenuator, atau muffler. Ini pada dasarnya adalah konsepnya kita biasa mengenal pada kendaraan dengan sebutan knalpot. Jadi pada dasarnya adalah kita mencoba mengurangi kebisingan yang keluar dari pipa dengan konsep kita mengurangi kebisingannya tanpa atau mengganggu aliran udara atau flow sesedikit mungkin. Ini adalah contoh selubung bising. Jadi selubung bising pada dasarnya adalah kita punya sumber bising, lalu sumber bising tersebut kita tutup dengan bahan insulasi. Nah, biasanya untuk bagian luar, bahan insulasi itu kita pasang material dengan rugi transmisi yang tinggi, misalnya pelat, tembok, atau beton. Jadi yang bagian luarnya kita pasang material yang transmisinya tinggi. Sementara untuk yang di bagian dalam, yang di sini, kita bisa gunakan material yang menyerap suara. Jadi pada dasarnya konsepnya adalah kita coba kurangi suaranya dari sumbernya, kita serap suara di sekelilingnya, dan kemudian kita gunakan material dengan rugi transmisi yang tinggi. Biasanya syaratnya adalah tidak terdapat kebocoran akustik, menggunakan material yang padat dan rapat, karena kalau sudah ada celah sedikit pun akan menyebabkan terjadinya kebocoran kebisingan, dan memiliki struktur dan ukuran yang memadai. Jadi memang untuk menghubung selubung bising ini perlu kita desain karena biasanya dipasang pada area yang tidak terlalu luas, sehingga struktur dan ukurannya memang harus diperhatikan. Dan seperti saya jelaskan tadi, ada dua material, yang bagian dalam adalah penyerap suara dan yang bagian luar adalah insulasi dengan rugi transmisi yang tinggi. Contoh pengendalian bising selanjutnya adalah dengan menggunakan penghalang bising atau barrier. Jadi pada dasarnya penghalang bising lazimnya berbentuk leading vertikal seperti ini pada jarak tertentu antara sumber dan lingkungan. Dan tujuannya adalah menciptakan area yang disebut dengan acoustic shadow atau shadow zone. Dan fenomena yang terjadi di sini adalah salah satunya adalah diffraksi suara, di mana suara dapat membelok di bagian atas dari barrier ini atau penghalang ini. Biasanya untuk frekuensi tinggi dapat teredam dengan lebih baik dibandingkan dengan frekuensi rendah, karena pada frekuensi rendah terjadi pembelokan suara akibat adanya diffraksi. Jadi semakin mudah terdifraksi, sehingga suara pada frekuensi rendah dapat berbelok dan tetap terasa pada area yang seharusnya menjadi shadow zone. Untuk penghalang bising ini dapat didesain atau dihitung dengan penggunaan konsep bilangan Fresnel. Jadi yang pertama harus diketahui adalah kita harus menghitung, kalau misalnya kita punya barrier ini seperti ini. Jadi kita punya semacam barrier, kita punya sebuah sumber di sini, source, kita punya penerima, di sini, receiver atau kita penerima, sumber dan penerima. Maka kita harus menghitung jarak antara sumber sampai ke dinding ke bagian atas barrier, di sini A. Kita harus menghitung jarak antara barrier paling atas dengan penerima, di sini nyatakan dengan B, dan kita harus menghitung jarak antara sumber dan penerima, direpresentasikan dengan D. Dari data A, B, dan D ini kita bisa menghitung nilai delta di sini. Dari nilai delta ini kita bisa menghitung bilangan Fresnel yang direpresentasikan dengan N. Nah, dari bilangan Fresnel ini kita petakan di grafik ini. Nanti kita masukkan nih, misalnya kita punya bilangan Fresnel tertentu.
Kita punya bilangan Fresnel katakanlah 2, kita tarik ke atas sampai ketemu garis sehingga kita tahu oh ternyata atenuasinya pada frekuensi tersebut itu ada di berapa nilainya, misalnya katakanlah 15. Dan perlu diingat bahwa bilangan Fresnel ini adalah salah satu fungsi yang terkait dengan panjang gelombang, sehingga kita harus menghitung bilangan Fresnel pada panjang gelombang yang berbeda-beda. Ini tadi A ini jarak sumber suara ke puncak penghalang, B ini jarak penerima ke sumber penghalang ke puncak penghalang, D ini jarak sumber bising ke penerima, dan lambda adalah panjang gelombang suara dalam meter. Ini contoh kita punya mesin pada ketinggian 1,5 meter dari tanah. Penghalang bising setinggi 3 meter diletakkan pada jarak 4 meter dari mesin. Jika penerima P berada pada jarak 25 meter dari penghalang, jadi dari sini ke sini 25 meter dengan ketinggian 1,5 dari tanah, berapakah atenuasi yang dihasilkan penghalang tersebut pada frekuensi 1 kHz? Yang perlu diingat tadi bahwa penghitungan bilangan Fresnel akan dipengaruhi oleh frekuensi kerjanya atau dipengaruhi oleh panjang gelombangnya. Pertama kita hitung nilai A-nya dulu dengan menggunakan Pythagoras. Konsep Pythagoras kita dapat nilai B-nya dulu, ini kita dapat nilai A, dapat nilai B. Kita hitung nilai D-nya, jaraknya antara sumber dan penerima berapa. Kita cari nilai deltanya dengan A ditambah B dikurangin D, didapatkan 0,32 meter. Dan kita dari 0,32 meter ini, karena suara pada frekuensi 1 kHz dengan asumsi kecepatan lambat suara di udara adalah 343 meter per sekon, maka kita dapatkan nilai lambda sebesar 0,343. Dan bilangan Fresnelnya adalah mengalihkan 2 delta dibagi dengan lambda, sehingga kita mendapatkan nilai sebesar kira-kira bilangan Fresnelnya 1,842. Kalau kita petakan di sini 1,842 ada kira-kira di sini nih, berarti nilainya ada di sekitar mungkin sekitar 16 atau 17 desibel kita tarik ke sini. Sehingga itu kita dapatkan nilai atenuasi sebesar 16 desibel kira-kira. Nah, itu adalah cara kita menghitung kinerja dari barrier di suatu lokasi. Itu saja materi awal terkait dengan pengendali bising. Kita akan masuk lagi ke segmen ketiga, akan membahas lebih detail lagi terkait pengendali bising yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di segmen selanjutnya.